ngopi dulu biar rileks. Gini ya bro, maksudnya saudaraku semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah banget kita bisa nongkrong bareng walaupun ini lewat gawai ya. Yang penting kita semua sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Pokoknya nikmat banget lah kita bisa dengerin obrolan santai dan nasihat buat kita yang lagi sama-sama belajar nyari ridhanya Allah. Semoga obrolan kita di warung kopi Maya ini barokah buat semuanya ya. Solawat sama salam juga nggak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu yang selalu sayang sama kita, nuntun kita, walaupun zaman kita sama zaman beliau udah jauh banget. Tapi petunjuk beliau itu tetap hidup bro. Jadi kita gampang nemu jalan yang benar dan jalan yang enak buat menuju ridhanya Allah. Nah, lu pada tahu nggak? Coba deh renungin ini dalam-dalam. Allah itu maha adil, tapi ya adilnya Allah tuh beda banget sama adilnya kita sesama manusia. Manusia kan ilmunya cetek, pandangannya pendek, kemampuannya terbatas. Lah kalau adilnya Allah, wah itu adil yang paling top, paling pol, nggak ada melesetnya sedikit pun. Maha seadil-adilnya. Dia tahu segala hal yang disembunyikan di balik tembok, yang diomongin maupun yang dipendam dalam hati, semuanya kelihatan jelas di mata dia. Nih, gua kasih ancer-ancer cerita ya. Misal aja nih, sekedar cerita fiktif tapi dalam. Amit-amit jangan sampai kejadian beneran di dunia nyata ya. Bayangin lu dituduh jahat banget. Dituduh jadi pembunuh, padahal lu nggak tahu apa-apa, bersih nggak bersalah. Nah, yang nuduh lu itu justru pembunuh aslinya. Kenapa dia nuduh lu? Biar dia aman, nggak ketahuan. Gara-gara dia ngincer harta si korban. Kampret kan? Pas lu mau bela diri lu lapor polisi biar ketahuan siapa yang benar. Tapi sialnya si pembunuh aslinya ini licik banget, pinter muterbalikkan fakta, pinter ngeles. Polisi pun bingung, akhirnya dibawa ke pengadilan. Lu berharap bakal dapat keadilan di situ. Taunya zong. Lu malah diputusin kalah dan dituduh bersalah di pengadilan. Wah, rasanya pahit banget, bro. Lu dipaksa nurut sama hukum manusia yang ternyata keliru. Lu yang nggak salah malah dihukum, sementara si pembunuh aslinya cengengesan, jalan bebas, hidup tenang, nikmatin harta hasil kejahatannya tanpa disentuh hukum. Gregetan nggak tuh? Tapi tenang saudaraku, ingat ya, hukum manusia itu emang terbatas, tapi hukum Allah nggak bakal ketuker. Kalau di dunia lu nggak nemuin keadilan, sabar aja, Allah lagi nyiapin keadilan yang paling ultimate di akhirat nanti. Di sana nggak ada tuh istilah suap-suapan atau pembunuh bisa ngeles. Semua rahasia dibongkar. Anggota tubuh lu, mulut, tangan, kaki, telinga, semuanya bakal ngomong jujur jadi saksi. Nah, si pembunuh yang zolim itu bakal dikebuk kepalanya sampai hancur sama malaikat Zabaniyah. Sebaliknya, lu yang dizalimin bakal diangkat derajatnya sama Allah setinggi-tingginya. Jadi walau cerita tadi cuma fiktif dan serem banget kalau kejadian, tetaplah bersabar kalau lagi diuji susah ya. Karena di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Sekarang kita ngobrolin soal adilnya Allah di dunia ini yuk. Coba deh lu pikirin, secara umum Allah itu adil banget ke semua manusia. Mata kita sama, mulut sama, suara pas ngomong, ketawa, batuk, hampir mirip-mirip. Telinga buat denger, hidung buat ngehirup udara yang sama gratisnya. Daging, tulang, otak, jantung, darah, semuanya dikasih sama rata ke tiap manusia. Nggak ada bedanya lu anak pejabat atau anak pemulung, fisik dasarnya tetap sama. Ini bukti nyata Allah nggak pilih kasih sama makhluknya. Satu lagi nih yang nggak kalah keren, Allah itu nggak pernah ngebuktiin wujudnya ke manusia selama kita masih hidup di dunia. Bukan cuma ke orang kafir doang, tapi ke nabi, ke wali, ke orang paling soleh di dunia pun Allah nggak ngebongkar wujudnya secara langsung. Kenapa? Biar adil.
biar ada ujian. Kalau wujudnya kelihatan jelas ya mana seru, nggak ada lagi tuh yang namanya iman dan sabar. Makanya Allah ngasih kita akal buat mikir, buat numbang nimbang, milih mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, agama mana yang benar-benar nyelamatin. Kita dikasih kebebasan mutlak buat milih. Nah, pilihan kita di dunia inilah yang bakal nentuin nasib kita di akhirat nanti. Kalau milih jalan benar, disiapin surga. Kalau milih jalan ngawur ya udah neraka nunggu, bro. Jadi kelak di akhirat nggak usah deh coba-coba nyalain Allah kalau pilihan kita salah. Wong fasilitas akal dan petunjuk udah dikasih sama rata kok dari dulu. Makanya jangan gampang nyinyir atau nyalain Allah kalau lagi ketiban sial. Allah nggak pernah jolim, bro. Yang ada tuh kitanya aja yang kurang bersyukur sama apa yang udah dikasih. Kurang peka sama nikmatnya yang seabrek tiap hari. Udah, segitu dulu obrolan kita di warung kopi kali ini ya. Semoga obrolan kita barokah, bikin kita makin semangat ibadah lahir batin, dapat rahmatnya, terus besok-besok kita sekeluarga selamat di dunia, masuk surga di akhirat, nggak nyangkut di neraka. Semoga hati kita disatuin di jalan kebaikan, dijauhin dari sombong, dengki, fitnah, sama sifat-sifat minus lainnya. Gue akhiri ya obrolannya, namanya juga manusia biasa. Kalau ada kata-kata yang salah atau nyinggung, gue minta maaf sebesar-besarnya ya. Iya ampun, hampir kelupaan salam penutupnya gara-gara asik ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, pas mau pulang dari warung kopi, ada salamnya biar berkah.